Selamat datang di EduTech Lab Podcast. Kita berbicara tentang pendidikan, hobi, dan teknologi. Hari ini, saya kedatangan seorang tamu, seorang mahasiswa yang mempunyai hobi paling disukai oleh para wanita. Kita sapa Farisa Zulfa Alena. Iya Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Farisa. Cerah sekali hari ini ya. Iya Pak, seperti suasana hati saya ini Pak, cerah. Wah, iya. Oke, terima kasih sudah mau datang ke sini. Kita ngobrol, berbagi informasi. Dan dari beberapa CV yang saya baca, dari beberapa obrolan dengan teman-teman, Anda ini seorang yang punya hobi make up. Boleh ceritakan dong awalnya seperti apa sehingga Anda bisa sejauh ini? Terima kasih Bapak sebelumnya telah mengundang saya di podcast EduTech Lab kali ini. Saya akan menceritakan bagaimana awal saya bisa masuk ke dunia make up. Jadi pertama-tama itu waktu kecil saya suka lihat konten-konten make up. Kok menarik seperti itu ya. Terus saya mulai tuh membeli alat make up yang sederhana. Setelah saya beranjak dewasa, saya mulai membeli agak banyak seperti itu alat make up-nya. Terus tiba-tiba ada suatu pelatihan dari perusahaan bapak saya yang dia memberikan fasilitas juga untuk pelatihan make up. Di sana saya diberikan pelatihan tentang kecantikan kulit, kecantikan rambut, terus maupun kesehatan badan seperti itu. Jadi di sana saya belajar dari mulai make up malam, make up buat sidang ataupun make up pagi untuk ya wisuda ataupun pernikahan. Kan make up untuk pernikahan pagi maupun malam itu beda ya Pak. Jadinya saya diberikan pelatihan oleh Balai Latihan Kerja di Pati yang berkolaborasi dengan PT Jarum seperti itu Bapak. Oke, menarik sekali ya. Iya. Jadi seorang make up artis, saya boleh menyebutnya make up artis ya? Boleh Pak. Ya, seorang make up artis itu harus paham tentang kesehatan rambut, Iya, kesehatan kulit dan kesehatan badan. Iya. Nah, ini merupakan 3 konsentrasi keilmuan ya yang dijadikan satu. Dan Anda berada pada titik ini berarti Anda sudah menguasai itu semua. Ya sudah Pak. Ketika Anda mulai menerjuni hal ini, bagaimana dengan modal-modal yang kalau saya tahu nih ya, make up itu kan mahal sekali ya. Iya. Boleh ceritakan itu ya? Kalau untuk modalnya saya lebih ke menyisihkan uang kuliah seperti itu Pak. Kalau ada uang lebih saya tabung, terus kalau misalkan ada promo-promo gitu di TikTok maupun Shopee, saya mulai membeli yang menurut saya harganya agak murah tapi kualitasnya bagus seperti itu. Bagi pandangan seorang mahasiswi ini, Ya. make up ini sekarang menjadi gaya hidup atau kebutuhan sih? Untuk sudut pandang mahasiswi itu sebagai kebutuhan ya Pak, karena kita lihat kita juga bertemu banyak orang, terus juga karena personal branding kita kalau kita menggunakan make up kita juga terlihat lebih percaya diri seperti itu. Tadi Farisa bilang tuh kalau ada make up yang berbeda ya, make up pagi, make up siang, make up pagi sama malam make up pagi sama make up malam. Iya. Apa sih bedanya itu? Kalau untuk make up pagi itu kita nggak boleh terlalu menekankan pada highlighter seperti itu Pak, karena nanti kalau foto itu kan kadang kalau make up buat pengantin di foto nanti hasilnya kelihatan agak nge-flare kayak gitu Pak. Kalau untuk malam diusahakan menggunakan highlighter yang dikonsentrasikan di hidung sama di mulut seperti itu. Oke, berarti itu memang menurut mata kamera nantinya akan hasilnya lebih maksimal. Iya, seperti itu. Memudahkan fotografernya Pak seperti itu. Oke. Berarti memang make up ini sebagai instrumen yang mendukung berbagai situasi untuk membuat seseorang menjadi lebih terlihat, lebih anggun, lebih bercahaya dan sebagainya. Iya, lebih bercahaya juga seperti itu. Oke. Nah, menurut pengalaman Farisa ini, ketika seseorang nih banyak ini kan mahasiswa di kalangan mahasiswa, ada yang semester 1 baru masuk, ada yang anak-anak SMA. Apa sih yang perlu disiapkan untuk memilih make up pertama kali bagi seseorang? Kalau untuk pertama kali memilih make up
kita jangan langsung terjun ke make up dulu, tapi kita lebih merawat ke kulit kita supaya lebih sehat. Kita bisa menggunakan skincare terlebih dahulu. Setelah kulit kita nanti lebih sehat, kita mulai menggunakan make up kayak gitu. Skincare yang digunakan juga yang base aja. Kalau misalkan yang lebih nanti over budget seperti itu, Pak. Oke, berarti memang tujuan utamanya adalah menyehatkan kulit dulu. Iya. Bagaimana sih kriteria kulit yang sehat itu? Kalau menurut saya, kulit yang sehat itu kulit yang nggak kering, terus dia nggak berminyak, seperti itu, Bapak. Berarti kalau tidak kering, tidak berminyak, tapi lembab ya? Iya, lembab. Oke. Nah, awal kan bilang kita pakai skincare dulu aja nih, Iya. gitu kan? Nah, memang apakah efek skincare ini apakah sangat signifikan bagi seorang yang menggunakannya? Efek skincare menurut saya berpengaruh sih Pak untuk make up, karena kalau kulit kita sudah sehat, nanti make upnya juga akan maksimal seperti itu. Kalau misalkan kulit kita bermasalah nih, kita harus menggunakan, kita sebagai MUA menggunakan trik-trik seperti itu biar kulitnya nggak terlihat jelek waktu di make up seperti itu. Kita harus menggunakan trik-trik yang ya cukup susah seperti itu Pak. Iya. Make up itu kan ada berbagai macam level ya. Iya. Make up sederhana atau mungkin istilahnya apa ya saya? Daily make up gitu ya Pak, untuk kaitan sehari-hari. Minimalis ataupun make up yang mungkin yang lebih glamor itu. Iya. Apakah itu bisa diterapkan pada setiap jenjang umur? Untuk setiap make up nggak bisa diterapkan di setiap jenjang umur, karena kalau misalkan kita menggunakan make up glamor untuk anak-anak yang usianya di bawah, itu akan merusak kulit mereka seperti itu. Jadinya kita menyesuaikan aja. Kalau misalkan umurnya masih muda, kita menggunakan make up yang daily make up sehari-hari, yang cuma menggunakan moisturizer, pelembab, ataupun serum. Terus kalau misalkan mau make up juga kita harus menggunakan mungkin bedak maupun lipstick, seperti itu aja. Oke, jadi memang sangat dijaga ya ini kesehatan kulitnya. Oke, kita bicara tentang kesehatan rambut. Apa sih make up untuk rambut itu apa sih? Mungkin lebih ke pewarnaan, kerimbat seperti itu. Untuk kecantikan rambut ya Pak. Gitu. Untuk kecantikan rambut ya. Nah, memang banyak ya kalau kita lihat di pertelevisian ya, banyak artis-artis yang mewarnai rambutnya hampir setiap hari berubah-berubah itu. Nah, itu bagaimana sih menurut Farisa nih? Apakah itu bisa merusak atau bagaimana sih? Untuk pewarnaan sendiri itu pastinya kita harus perawatan dari kita tuh harus kuat gitu Pak. Kalau misal enggak, nanti rambutnya akan patah, terus kering seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau mewarnai rambut, sebisa mungkin perawatan kita emang harus agak mahal. Seperti itu. Memang ada ya tempat-tempat tertentu yang menjual make up mahal. Nah, apakah itu menjamin bahwa itu memang bagus? Sebenarnya menjamin. Kalau misalkan harganya yang mahal, pasti complexion ataupun kandungan yang ada di make up itu sendiri pastinya bagus. Tapi di pasar-pasar penjual make up ataupun marketplace yang menjual make up sendiri, ada harga yang miring tapi kualitasnya juga bagus. Pintar-pintar kita aja untuk memilih kandungan yang ada di make up itu tersendiri. Oh, jadi kita nggak trial ya, misal ini murah nih, saya mau beli, saya coba dulu, kalau nggak cocok beli yang lain, nggak seperti itu. Memang ada pertimbangan tertentu ya. Kalau misalkan seperti itu juga bisa Pak. Kan setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang kering, ada yang dia cocok dimanapun make up itu. Nah, kita tuh harus melihat kandungan-kandungannya aja. Misalkan di dalam serum nih ada kandungan niacinamide. Oh, saya nggak cocok sama niacinamide. Saya bisa menggunakan mungkin sabisit ataupun apa kayak gitu. Jadi kita lebih melihat ke kandungannya yang ada di make up maupun di skincare seperti itu. Oke. Terakhir tadi bilang tentang kesehatan badan. Iya. Ini apakah juga termasuk kesehatan kulit? Kalau kesehatan badan itu seperti apa sih bayangannya? Kesehatan badan sama kayak kesehatan kulit, tapi dia kesehatan badan tuh lebih ke massage gitu Pak, ke pijat kayak gitu. Berarti untuk relaksasi ya? Iya, relaksasi aja. Ya. Berarti ketika seorang make up artist, apakah mampu ini misal ketika
kita membuka apa sih namanya, tempat Tempat make up, ya, atau mungkin jasa make jasa up. make up ya. Apakah bisa 3 kemampuan itu seorang make up artist? Untuk make up artis sendiri seharusnya harus bisa menguasai 3 itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dia biasanya menggunakan tim. Kadang ada satu tim yang khusus untuk make up, satu tim yang khusus untuk kesehatan kulit, satu tim khusus untuk massage seperti itu. Jadi nggak melulu misalkan saya make up artis harus bisa semuanya itu enggak. Kita bisa merekrut tim-tim yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Tapi memang secara mendasar itu menjadi pertimbangan bahwa seorang makeup artist harus tahu pengetahuan ketiganya. Iya. Oke. Nah, boleh dong kasih tips untuk mahasiswa atau untuk pemula untuk make up harian itu harus menggunakan apa saja? Untuk tips mahasiswa ya, kan mahasiswa kalau ke kampus nggak mungkin kita menggunakan make up yang glamor. Kita bisa menggunakan basic skincare terlebih dahulu seperti menggunakan toner, terus kita menggunakan pelembab, krim pagi mungkin kalau misalkan pakai, terus kita bisa menggunakan sunscreen. Setelah itu kita menggunakan misalkan cushion maupun foundation yang tipis, bedak tabur, terus ya mungkin lipstick aja kayak gitu. Itu make up yang sehari-hari digunakan mahasiswa sih sebenarnya. Daily make up ya? Iya, daily make up. Oke. Nah, Anda bisa sejauh ini pengetahuan Anda nih, sebenarnya Anda ini jurusannya apa sih di perkuliahan? Jurusan saya ini kurikulum dan teknologi pendidikan, Pak, seperti itu. Agak melenceng jauh sih, Pak, sebetulnya. Oke. Kurikulum dan teknologi pendidikan. Iya, TP. Oke. Boleh spill sedikit, Anda sekarang di semester berapa atau di tahun keberapa di perkuliahan? Di perkuliahan ini saya udah masuki semester ke-8. Saya udah mulai menyusun skripsi seperti itu, Pak. Nah, untuk skripsi Anda ini tentang apa? Skripsi saya tentang MOOC pelatihan literasi digital seperti itu, Bapak. MOOC pelatihan literasi digital. Ya. Anda tidak mengambil pelatihan make up untuk skripsi Anda? Enggak, Bapak. Karena menurut saya MOOC pelatihan literasi digital ini lebih masuk ke ketepian seperti itu. Kita tadi teknologi pendidikan tadi ya? Iya, lebih ke teknologi pendidikan. Untuk make up nih saya cuma sebagai sampingan aja lah, Pak. Nggak saya masukin ke skripsi seperti itu. Oke, tapi luar biasa ya, Anda dengan background pendidikan, teknologi pendidikan ya, background itu, Anda punya hobi yang, ya memang hobi ini banyak diminati dan Anda cukup berhasil di hobi itu, dan sekarang sedang membuat sebuah karya ilmiah. Dan ini sangat berbeda dengan hobi yang Anda geluti sekarang ini. Nah, Anda nantinya mau jadi apa sih setelah lulus ini? Anda punya kemampuan makeup artist, Anda meneliti bidang pelatihan. Anda mau jadi apa nantinya? Kalau saya sendiri ingin mungkin bekerja di bidang BUMN ataupun pemerintahan. Dan untuk make up ini saya kayak buat sampingan aja gitu sih, Pak. Kan lumayan tuh, Pak, kalau misalkan kita bekerja di pemerintahan, terus kita juga ambil side job jadi make up artist kayak gitu kan bisa menambah pemasukan seperti itu, Pak. Oke. Ya cukup masuk akal ya, dan ini memang sebenarnya kemampuan make up seperti ini tidak banyak yang bisa, tidak banyak yang tahu. Bahkan pertimbangan-pertimbangan tadi yang Farisa sampaikan itu, ya mungkin banyak orang yang tidak mempertimbangkannya. Dan kalau kita lihat ya, banyak sekali orang-orang yang sering kita temui di jalanan itu, mungkin mereka tidak mempertimbangkan ketiganya. Gitu. Ya, jadi Anda sebagai seorang, saya sebut nih, seorang makeup artist dan seorang teknolog pendidikan. Ya. Sebagai seorang teknolog pendidikan dengan penelitian di MOOC ya, Massive Open Online Course. Anda mau menggali apa di situ? Untuk skripsi saya itu, Pak. Iya. Saya ingin menggali bagaimana sih pelatihan yang diselenggarakan di BPSDM, karena saya mengambilnya pelatihan itu yang diselenggarakan di BPSDM. Berpengaruh nggak sih terhadap peserta itu sendiri seperti itu? Jadi pelatihan itu memang disusun berdasarkan sebuah kurikulum ya? Iya. Apakah berpengaruh atau tidak, berarti Anda sedang menggali kurikulum tersebut?
Iya betul Bapak, saya Hmm. menggali kurikulum tersebut. Anda juga ahli di bidang kurikulum nih, sepertinya. Enggak terlalu sih Pak. Tidak Saya sambil terlalu. belajar gitu. Sambil Pak. belajar karena memang studi Anda di bidang Iya, kurikulum dan betul. teknologi pendidikan. Nah, menurut Anda nih sebagai seorang mahasiswa kurikulum dan teknologi pendidikan, ada tips untuk melakukan sebuah penelitian yang sesuai dengan konsentrasi tersebut? Untuk tipsnya sendiri, kalau untuk saya pribadi pengalaman saya milih penelitian yang memang saya minati. Misalkan saya menyukai mata kuliah apa, saya ambil itu. Karena kalau misalkan kita minat dalam mata kuliah tersebut, nantinya akan mempermudah kita dalam mengambil data ataupun mengerjakan skripsi tersebut. Itu sih Pak dari saya mungkin. Oke, ini tips untuk mahasiswa yang dengan studi yang sama dengan Anda ya. Iya. Oke, baik. Beberapa hal tentang penelitian Anda ini pasti nantinya akan berkontribusi banyak ya bagi mungkin bagi jurusan, bagi BPSDM sendiri. BPSDM sendiri atau mungkin bagi bidang keilmuan yang lain akhirnya kan. Nah, Anda punya keinginan nggak ke depannya apa yang mungkin bisa membuat Anda berkontribusi pada jurusan Anda? Untuk saat ini belum sih Pak, saya belum mikir. Oke. Belum sampai ke sana seperti itu. Belum sampai Iya, memikirkan ke sana. Oke. Mungkin terakhir ya, nanti kita lihat bagaimana Anda make up seseorang sesuai dengan tadi pertimbangan tadi yang Anda sampaikan tadi ya. Oke, nanti kita lihat Anda melakukan praktik memake up. Oke. Dan pembicaraan kita akan lanjut nanti setelah ini. Terima kasih Farisa sudah hadir di EduTech Lab Podcast. Terima kasih juga, Pak. Semoga ya pembicaraan kita hari ini memberikan motivasi bagi banyak orang yang melihatnya dan memberikan inspirasi bagi banyak orang yang melihatnya. Terutama para wanita ini di SMA, perkuliahan dan mungkin wanita-wanita yang menonton podcast ini. Terima kasih. Sekian EduTech Lab Podcast bersama saya dan Farisa. Sampai jumpa.